ini tercatat itu 30 orang anggota perkumpulan Suara Kita. Mungkin bisa dijelaskan tadi melalui produk-produk budaya ya. Nah, mungkin produk budaya itu apa? Iya, jadi kayak misalnya kita peduli sekali, kita benar-benar menaruh perhatian pada produk budaya, makanya kita mengembangkan media alternatif, website, terus juga kita juga mencoba bikin video continue tiap bulan melalui akun sosial YouTube. Terus juga kita punya Twitter, punya Facebook, kita benar-benar kampanyenya melalui media sosial. Dan tahun 2015 kita baru saja bikin film dokumenter Bulu Mata, itu tentang transgender di Aceh, di Biren Aceh. Jadi ya kita nggak mau pendekatannya terlalu hukum gitu, jadi maksudnya geraknya ke, kalau terlalu hukum kan ke DPR, ke pemerintah. Kita maunya secara kultural, ketemu masyarakat, mendokumentasikan kisah-kisah hidup kayak gitu sih. Sejak tahun berapa ya? Aku pengen nambahin lagi tadi. Oh iya, boleh. Tadi selain mewacanakan melalui media alternatif, kita juga mengadakan diskusi gitu loh. Kita bertemu dengan komunitas itu dalam bentuknya pemutaran film, bincang buku, dan mengundang tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya untuk berbagi cerita dengan kami gitu. Jadi intinya adalah Suara Kita itu mengedukasi masyarakat tentang keberagaman seksualitas. Kalau selama ini dikenal sebagai cuma heteroseksualitas, jadi kalau kita bicara keragaman itu bicara tentang LGBT, ada lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex. Itu penulisnya juga anggota sini atau gimana? Kalau yang ini kan perjuangan kejuaraan ini kayak kita kompilasi. Oh, Penulisnya nggak semua ini, semua anggota. Iya. Jadi misalnya untuk ke kampus kita ada program beasiswa penelitian buat mahasiswa S1 gitu. Ini udah jalan 2 tahun. Jadi kita mengadakan sayembara gitu loh. Jadi kita sebarin tuh melalui website kita, melalui Twitter dan segala macam yang kita punya. Kita kasih tahu nih teman-teman S1 kalau misalnya mereka akan menulis tentang isu keberagaman seksualitas dan gender, bisa dapat beasiswa dari Suara Kita gitu. Dan itu sangat efektif sekali. Jadi teman-teman dari seluruh daerah, tahun ini ada pemenang dari Makassar tuh yang ikut gitu. Itu sangat efektif menurutku. Jadi kita bisa menaikkan wacana ini, keberagaman seksualitas dan gender. berarti kemarin udah yang pemenangnya ya? Udah Ada dua, ada 6 orang pemenang orang tahun pertama, tahun kedua. Itu nanti kita tidak selesai dengan pemberian beasiswa aja, tapi nanti kita jadiin buku, nanti kita kembaliin lagi ke kampus. Jadi terlihat kan bahwa oh ini loh LGBT ada manfaatnya juga gitu loh. Ada gunanya di bangsa ini gitu kan. Soalnya kan kadang suka dinilai negatif gitu ya. Itu sih. Kita diem aja nggak ngapa-ngapain dinilai negatif gitu. Menurut pribadi Mas Yudi sama Mas Teguh tuh rasanya gimana sih kalau Kita di melihat? sini. Juga intinya tuh isu-isu minoritas intinya isu-isu minoritas yang media mainstream itu jarang nampilin, dan kita berusaha untuk menampilkan itu. Dan kita memang berusaha untuk seinklusif mungkin, seterbuka mungkin, dan kita membuka jaringan dengan beberapa teman-teman minoritas agama, teman-teman difabel. Terlepas mereka menerima kami atau enggak, sekali lagi itu urusan mereka, yang penting kami udah membuka diri. Mas Yudi mau tambahin? Terus tujuan akhir atau tujuan utama dari Suara Kita ini tuh apa sih? Yaitu tadi kesetaraan dan keadilan bagi LGBT sebagai warga negara. Udah, kalau misalnya teman-teman bisa enak nih, bisa kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, ya kalau bisa teman-teman waria itu juga boleh, teman-teman gay itu juga boleh. Karena kan ya itu tadi, ketika nggak setara itu kan melanggar konstitusi juga kan, kayak gitu. Tantangan paling terbesar di Suara Kita ini apa nih? Kayak tantangan yang paling berat yang sulit dihadapi sama komunitas ini nih apa? Kembali lagi ya, stigma masyarakat masih sangat mendiskreditkan kelompok LGBT gitu loh. Selalu dianggap sebagai pendosa. Kenali dulu tuh
kelompok LGBT. Jadi kalau sebelum menstigma, sebelum menjudge, lo harus kenal dulu dengan LGBT seperti apa. Terus juga bahwa ya kita LGBT itu sama aja kayak kalian juga yang di luar sana gitu loh. Sama-sama makan, sama-sama punya hak, sama-sama pingin bahagia, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi ya itu sih, kenali dulu LGBT. Nah, Mas Teguh nih, Nah, kata-kata gue jadi support. bingung nih gue. Nggak Ya, apa-apa. mungkin gini sih, ya saya paham gitu ya bahwa manusia itu takut pada apa-apa yang tidak diketahui, kayak gitu, apa-apa yang tidak dipahami. Tapi itu bukan berarti menjadi pemaaf, apalagi pembenar masyarakat melakukan kekerasan, diskriminasi, stigma terhadap komunitas kami, kayak gitu. Dan ada baiknya kalau misalnya kita mau menilai sesuatu, ya harus tahu dulu, kita harus tahu apa yang sedang kita bicarakan gitu. Kalau lagi bicarakan LGBT, ya ajak ngomong LGBT-nya kayak gitu, biar teman-teman dapat perspektif yang berbeda gitu, dapat perspektif ya dari kacamata LGBT-nya, bukan kacamata orang lain kayak gitu sih.